berubah Bergugur warna cantik menjadi loh. kuning. Iya, musim gugur cakep loh. Bulan Ya, musim gugur di sini. ya, Suhu 9 derajat sampai 13 mungkin ya. betul. Ya, Tapi dengan angin yang menggelebug kalau kata orang iya. Sunda. Tapi masih nyaman Ya. untuk ibadah kan? Soalnya kita Nah, malamnya agak panjang. Kalau dulu kan malamnya pendek, jadi baru tidur iya, udah itu kan, baru isya udah subuh gitu kan? betul. Alhamdulillah ya, ala kulli hal Iya, semuanya indah. Baik, ada hikmahnya. alhamdulillah. Ya, Betul. betul dinikmati. Baik, ini saya sudah share website nih. Apakah sudah tampak dari sana? Saya mau share, ini ada website bagus ya kalau untuk mau belajar Quran. Eh, ini mau saya tampilkan di sini tuh ya. Namanya, ini salah satu teman saya yang bikin Mas Watung ini, bikin dalam 3 hari sampai nggak tidur ya. Namanya, kalau saya belajar Quran, asik nggaknya di sini, quran.qudusiyah.org. Jadi http ya quranqudusiyah.org. Nanti saya bisa share linknya di WhatsApp group. Misalkan, jadi kita pengen mengetahui, em, misalkan gini ya, ini kan ini surat dari Al-Alaq. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata demi kata nih, Iqra. Kata Iqra dalam Al-Quran ada berapa? Tinggal diklik. So, kata yang sama dengan akar katanya berapa? 88 kali. Jadi membantu dalam menelaah Al-Quran. Ya, karena itu di antara cara Allah berbicara tuh, kita menelusuri. Jadi asik gitu, kayak detektif, kayak Da Vinci Code. Satu nyambung ke tempat yang lain. Ini salah satu metode favorit saya dalam menelusuri Al-Quran dan salah satu bekal dalam memberi kajian suluk, di antaranya ya gini aja mainnya gitu ya, dengan apapun yang Allah hadirkan. Baik sahabat-sahabat, kita mulai pertemuan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kajian suluk online ini, tahun ini kita sudah bicara tentang Adam alaihissalam, sudah pertemuan ke-53. Kita masih melanjutkan tentang kalimah gitu ya. Jadi kalau kita ingat pertemuan lalu-lalu itu tentang kalimah, bahwa Adam alaihissalam menerima kalimah dari Allah Ta'ala dan kemudian diterima taubatnya gitu. Jadi ada kalimat, ada kata itu, ada sequence, ada urutan itu dalam Al-Quran. Menerima kalimah, kemudian diterima taubatnya. Jadi ini penting rasanya untuk mendalami gitu ya, merenungkan apa makna kalimah. Nah, kalimah juga kita melihat di dalam surat Ibrahim itu Allah Ta'ala mengumpamakan, ada disebut sebagai kalimah yang baik, atau kalimah thayyibah. Itu kan disebut kalimah thayyibah itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu sebut kalimah thayyibah. Satu kalimat yang thayyib. Tapi dia digambarkan juga kalimat thayyibah itu seperti pohon yang baik, yang akarnya teguh gitu ya, ciri-ciri pohon yang baik dan cabangnya ke langit. Dan kita sudah belajar dari pertemuan lalu-lalu bahwa setiap kita harus jadi kalimahnya. Berarti harus tumbuh itu pohon di dalam diri kita. Pohonnya di mana nggak kelihatan ya kan? Di jiwa kita nggak kelihatan pakai mata ini. Tapi sadarilah bahwa sang penanam benih Allah Ta'ala itu sudah menanam kita dari sejak masa konsepsi. Bahkan jauh dari itu ya. Alastu birobbikum. Alam sebelum si jiwa ditiupkan ke dalam rahim ibu, ke dalam janin dalam rahim ibu 120 hari. Itu sudah ada proses penanaman benih, pemberian benih-benih itu. Ketika kita menyaksikan Allah Ta'ala, suratnya surat Al-A'raf 172, peristiwa penyaksian. Alastu birabbikum, kata Allah Ta'ala. Bukankah aku Rabbmu? Dan kita semua bersaksi, bala syahidna. Kami bersaksi, ya, jadi syuhada. Persaksian itu tentang Rob dan benih yang kita bawa. Kenapa benih? Kita bicara pohon. Kalau kita bicara pohon, pasti dimulai dari benih. Nah, pohon ini salah satu tema sentral kisah Adam alaihissalam. Karena yang selalu diceritakan kan tentang
bagaimana dia Adam alaihissalam tidak boleh mendekati pohon khuldi gitu, pohon keabadian. Sampai ada legenda Adam's apple gitu kan ya. Apa yang dia makan gitu mengakibatkan eh, ya sejarah manusia sampai sekarang. Nah, sekarang kita berbincang mengenai kalimah. Pelan-pelan gitu ya. Jadi pohon itu dimulai dari benih. Bagi yang tahu ilmu benih, bagaimana menumbuhkan benih, nah, saya punya icip-icip lah, berkebun itu tidak mudah. Apalagi di negeri 4 musim. Perlu pengetahuan, perlu ketekunan gitu ya. Pernah tuh Mbak Ati beli dari Praksis udah jadi ya, udah tumbuh, bukan dalam bentuk benih, bukan dari awal mustahil gitu, enggak. Benih udah jadi pohon albai, pohon stroberi, udah ada satu dua, terus dipindahin kan tanam, beli tanah sengaja niat banget. Yang satu tomat ditanam dari benih, tumbuh tuh bener, ada sempet berbuah, tomat itu senengnya banget aku tuh berbuah, nggak lama kemudian dimakan ulat, pohonnya nggak lama terus kemudian mati. Susahnya bercocok tanam itu, nggak tahu perlu ilmu deh pokoknya. Kalau nggak dimakan ulat, dimakan selak, apa namanya, bekicot ya, macem-macem. Jadi ada ilmu untuk menumbuhkan benih, dari benih sampai berbuah dan mempertahankan agar buahnya tumbuh setiap musim. Itu tuh perlu roh, perlu pemelihara. Hidup kita itu ada yang memelihara, sama-sama. Kita merasa, wah, gue cari kerja sendiri, ya kan? Aku cari jodoh sendiri ya. Nggak sadar dia. Itu jantung ada yang meliharain, ya kan? Kalau enggak kan kita sibuk nih. Sebentar-sebentar, aku harus mendetakkan jantungku dulu. Kan otomatis dibikinnya. Sistem saraf otonom. Siapa yang gerakin? Kita tinggal make, ya kan? Kita bernafas gitu, nggak pakai mikir dulu sebentar. Aku harus mengubah oksigen ini supaya masuk berdifusi ke dalam cairan. Wah, wis. Atau makan ya, nelen, gerak peristaltik itu di esophagus. Very complicated. Mulai dari lewat sini, wah, baru kerasa kalau kena penyakit tertentu yang nggak bisa, mau GERD mau apa ya nggak bisa itu, nelen, muntah terus. Baru ngerasain, aduh, aduh, gigi nggak dibikin sakit, bikin aja sakit gigi, ngeluh, ya kan? Selama ini berarti ada yang ngurusin. Mangkaning kata Maggie Z, sakit gigi itu lebih baik sakit gigi tapi karena daripada sakit hati. Ada lagunya. Nah, jadi kita nggak sadar dalam tataran raga pun kita sudah diaturkan oleh Allah Ta'ala. Tinggal make ini raga nih. Yang ngerti tuh medis kalau udah terjadi kelainan, psoriasis, ini kulit diaturin nih shadingnya berapa hari. Coba setiap sekian detik shading, rontok terus repot. Rambut rontok terus repot juga ya. Banyak hal dari mulai tataran badan ini aja ya kalau mau menghitung nikmatnya nggak kehitung, nggak kehitung. Maka wajar tuh kisah rahib yang 900 tahunan itu minta di dihisab amalnya. Jadi ibadah dia 900 tahun itu equal dengan nikmat sebelah bola mata. Lah kita berapa sih life expectancy 80 misal. Oke lah 90 misalkan ya. If we can make it. Terus selama 90 tahun tidak berbuat dosa, hanya beribadah which is sekarang udah separuhnya. Nah, udah banyak sana sini ya kan. Jadi tekor jelas. Ya. Kalau mau hitung-hitungan ya, nikmatnya dengan apa yang kebersyukuran kita, apalagi ibadah. Terus kita mau masuk surga dengan amal. Wah, ya repot. Makanya kata Rasulullah, jangan mengandalkan amalmu. Kalau masuk surga, pokoknya rahmat Allah. Bahkan aku pun tidak mengandalkan amalku. Apa sih yang kita bisa persembahkan untuk sekedar bisa hidup gitu ya, nafas diberi. Serasanya kalaupun seumur hidup kita soleh terus ya, beramal soleh terus, tidak berbuat dosa 1 detik pun, menurut saya ya, sekedar untuk membalas.
Kita dikasih satu nafas kehidupan dan bisa merasakan hidup dan bisa merasakan dia, bisa alhamdulillah tekor gitu. Ya, cuma bisa senafas itulah. Jadi hidup ini luar biasa gitu sebenarnya, anugerah yang sangat luar biasa. Maka kesadaran ini membuat kita punya attitude celebrate life gitu. Iya, kehidupan akan selalu punya cara untuk bring us down. Ya, itu mana tur dunia, sahabat-sahabat. Memang dunia ini dibikin gak betah buat orang beriman, terutama ya. Orang-orang yang jiwanya mulai hidup. Jiwa tuh komponen alam malakut. Kita tuh secara hakikat kan jiwa kita. Kok tahu secara hakikat jiwanya? Ketika mati, ini badan ini nih, mati ya, kan dikubur di tanah. Lah yang ke alam barzah, audiensi sama para malaikat ngomong man robbuka, jawab siapa, terus dan ke alam mahsyar dan lain sebagainya siapa? Kan bukan rohnya, itu jiwanya. Itu yang berkali-kali di Al-Quran bilang anfusakum, nafs gitu ya. Nah nanti kita akan baca tuh. Kalau bicara tentang kalimah, karena kalimah itu adalah sesuatu hal yang mesti dibaca. Kan kalimah, benar nggak? Kalimat, mesti baca. Ada kalimat Allah. Jadi kaitannya dengan Iqra. Ya, mari kita sama-sama melihat ini termasuk ayat-ayat ayat awal yang diturunkan. Udah hafal ya? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat ke-96, surat Al-Alaq. Iqra, bacalah dengan dengan asma Rob alladzi khalaq, yang menciptakan. Jadi dalam membaca itu sekali lagi mesti menyertakan Rob. Lalu lantas apa yang dibaca? Nah, ada tiga kitab paralel. Al-Baqarah disimbolkan dalam tiga huruf yang luar biasa. Udah ada alif, lam, mim. Ya, bentuk hurufnya juga udah luar biasa tuh. Cara menulisnya kan alif dari atas ke bawah. Alif, ya dari sesuatu yang diturunkan dari atas. Luar biasa simbolismenya ini. Dari alif itu adalah kan gini dalam Al-Baqarah auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim gitu kata Allah. Dulu dulu tuh kalau nanya ini apa sih artinya alif lam mim? Kenapa kok ada ayat namanya alif lam mim? Misalnya hanya Allah yang tahu gitu. Dengan kata udah nggak usah pengen tahu, adanya Allah yang tahu. But I'm not really satisfied with that answer. Itu nggak puas dengan jawaban itu loh. Katanya Quran adalah hudalin nas, petunjuk bagi manusia. Kok bisa ada ayat yang diturunkan dan udahlah hanya Allah yang tahu. Ternyata ada ulama-ulama yang bisa menjabarkan itu. Ya, itulah ulama-ulama tasawuf gitu ya. Jadi ya kalau baca bukunya Futuhat Makkiyah, The Secrets of Letters-nya Ibnu Arabi gitu ya, diterangkan banyak tentang makna alif, makna lam, makna mim gitu ya. Jadi alif, lam, mim itu adalah katanya ayat berikutnya, Dzalikal kitab. Itulah kitab. Dzalikal kitab. Huda, petunjuk lil muttaqin. Bagi orang-orang yang takwa. Alif, lam, mim itu kitab. Di dalamnya banyak kalimat-kalimat. Kalau kita baca kitab itu kan bacaan tuh. Makanya ikro, akar kata ikro itu sama dengan akar kata Quran. Bacaan adalah baca dan bacaan. Ikro adalah membacalah, Quran bacaan. Tapi ikronya mesti bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan asma Rob. Jadi inilah kita sedang ada di dunia ini sedang mengenal dia melalui asmanya, afalnya, perbuatannya, sifat-sifatnya. Jadi lewat perantara-perantara. Itu kenapa di sini dia gaib. Buat orang ateis, mana Tuhan? I cannot see. Iya, belum di sini. Dulu juga Musa alaihissalam ingin melihat Tuhan. Pingsan.
Ada kisahnya, aku ingin melihatmu. Kata Allah Ta'ala, lihat gunung itu, kalau dia masih berada dalam tempatnya, maka kau bisa melihat. Yang terjadi adalah, sebelum Tuhan Sang Zatnya turun, yang turun malaikat-malaikat dulu. Ya, ajudan-ajudannya gitulah ya. Kalau presiden datang juga yang turun, jangan kan presiden lah, di sini juga menteri, stafnya datang duluan, cek tempat, kayak gitu-gitulah. Standar protokol. Sama yang turun, malaikat dari langit satu. Wrrr, udah gemeter. Langit dua, banyak banget. Udah gemeter. Nggak kuat. Nggak nyampe langit tujuh, udah brok. Gunung udah gemetar. Belum Allah yang turun. Mata ini, sahabat-sahabat, nggak kuat. Terlalu terang. Bis buta, mati kita. Maka kita mengenal dia di sini lewat sifat-sifatnya, asmanya. Ini it's proses. Nanti di sana kita akan lebih dekat kita mengenal dia dengan pengenalan yang lebih dalam. Nah, kembali ke Iqra. Jadi kalimat itu mesti dibaca, tapi bacanya pakai asma Rabb yang menciptakan kita. Khalaqal insana min alaq gitu. Nah, kalau bicara tentang Iqra gitu ya, maka kita bisa lihat kaitan dengan surat ini. Jadi kata Iqra yang sama nih asiknya, ini asik ya. Klik. Allah tuh kadang berbicara begini loh. Cara nulisnya ya Iqra kayak begini, itu bicara kenapa cuman ada 3 ayat yang bicara tentang ini. Kalau dikumpulkan ayat-ayat yang bicara, itu akan membentuk sebuah message tertentu gitu. Jadi itu cara, di antara cara kita untuk mendalami Al-Quran, untuk paham, karena ini adalah ini kalimat-kalimat firman Allah. Hajat kita kan pengen mengenal dia gitu. Kenapa redaksinya begini ya gitu ya. Iqra itu diulang di 3 ayat. 2 ayat dalam surat Al-Alaq yang terkenal itu, 1 ayat disebar di sini. Surat 17. Ini katanya, auzubillahiminasyaitonirrajim. Iqra kitabaka kafa binafsika. Bacalah kitabmu. Nah, tuh. Ini perintah Allah. Iqra kitabaka. Baca kitab yang mana? Bacalah kitabmu katanya. Mana kitabnya? Ini perintahnya jelas. Mana kitab? Itu kitab diri binafs kafa binafsika. Cukup dengan nafs tuh kan disebut sini nafs, jiwa kita. Ini sebenarnya berkaitan dengan kalimat khotoibah yang harus tumbuh, karena yang ditumbuhkan itu adalah sesuatu yang di dalam jiwa. Si pohon itu pohon di jiwa kita. Kalau dia tumbuh, si jiwa makin makin cerdas ya, efeknya akan menjalar ke raga. Kita jadi bisa lebih berdamai dengan takdir-takdir keseharian. Yang susah itu kan berdamai, benar gak? Karena kita struggling, pengen ini, pengen itu, nggak berdamai dengan apa yang the plate masakan yang Allah simpan di kita. Degree-nya macam-macam tuh, dari mulai, aduh merasa kurang, makanya jadi nggak pede itu kan sebenarnya kurang bersyukur. Sama, itu ujung lain adalah sombong, sama juga tidak bersyukur. Dia merasa kepedean, tidak melihat Allah di balik apa yang di di apa Allah Ta'ala mudahkan baginya. Dia melihat kemampuan dirinya, gue gitu loh. Keren banget ya aku, pinter banget ya aku. Ujub, bangga diri. Merasa diri lebih baik dari yang lain. Nggak bersyukur. Dia tidak melihat Allah di situ. Bukannya alhamdulillah segala puji bagi Allah. Puji bagi aku gitu kan. Dia mengklaim sesuatu yang bukan darinya. Nah, jiwa, demi jiwa itu sebenarnya segala sesuatu itu. Jadi bersuluk sebenarnya ilmu untuk kemudian menumbuhkan pohon ini. Dengan pemahaman ini, sahabat-sahabat, kita menjadi lebih punya cakrawala dan khazanah lain dalam memandang kehidupan. Jadi nggak cepet gitu loh, cuman terbatas pada fenomena secara jasadiah dan fisik yang gitu-gitu aja dari dulu juga, ya.
Si orang itu lagi yang nyebelin, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Tapi gimana how to see beyond gitu. Kalau kita stuck ngelihat orang itu bakal nyebelin terus. Kita akan terperangkap dalam sebuah permainan horizontal. Muamalah dengan manusia harus melihat kenapa Allah mendesain dia menjadi begitu. Kenapa orang itu kok sebel banget sama aku ya? Menyebarkan isu-isu yang gak benar ya. Kalau sekedar benci sama orangnya ya kita udah gak melihat Allah di situ. Tapi ketika kita tauhid kita membawa, tapi kan segala sesuatu tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah, betul? Tauhid bilang gitu, bener nggak? Apa ada hal di bumi ini terjadi rebel gitu? Ah, sendiri ah, tanpa tanpa tanda tangan Allah gitu, tanpa anggukannya, di luar kuasanya. Apa ada? Tauhid kita masih membawa nggak mungkin. Dia maha kuasa, dia nggak mungkin satu atom pun bergerak tanpa dia ketahui. Nggak mungkin ada ayatnya dalam satu lembar daun pun jatuh tanpa dia yang ketahui. Semua within his control. Kalau semua dalam kendalinya, sang maha ilmu, lantas kenapa dia biarkan itu? Kan mesti kita berenung dalam tuh. Katanya dia zat yang maha pemurah dan maha kasih. Kok dia membiarkan aku mengalami episode itu? Membiarkan anakku mengalami episode itu? Membiarkan rumah tanggaku mengalami episode itu? And so on and so forth. Kan tidak mudah berdamai dengan keputusannya. Benar nggak? Berapa kali kita, wah, potang-panting deh. Sekedar berdamai, ya Allah. Ya, apalagi untuk berkata, ma khalaqta hadza batil. Nggak ada yang batil ini, ya Allah. Hak. Berdamai dengan situasi it is what it is. Telan. Nah, nabi-nabi, sidikin, syuhada, solihin, itu 4 golongan yang dalam surat An-Nisa 69. Itu orang-orang yang apapun yang diterima dalam kehidupan jadi nikmat. Itu kategori orang ahlul nikmah. Ya, jadi kategori orang yang mendapat nikmat dalam definisi Allah Ta'ala itu bukan orang yang punya villa dengan jacuzzi. Nggak ada definisi itu tuh. Orang ahlul nikmah itu orang-orang kalau malah diteliti kok kehidupannya waduh gitu ya. Nabi-nabi punya punya peperangannya sendiri gitu. Nabi Ayub gimana tuh? Semua dia berani nggak kita lewat fase kehidupan Ayub? Semua dicopotin. Kan itu epic banget tuh. Itu gara-garanya Allah membiarkan itu. Iblis kan bilang sama Allah Ta'ala. Ya Allah, pantas aja Ayub itu rajin beribadah, taat kepadamu. He has everything in this world. Punya istri cantik, anak-anaknya kaya. Pantas aja ibadahnya bagus. Kata Allah, enggak. Dia begitu karena ada ubudiyah. Coba ambil semua itu. Mari kita lihat apakah Ayub masih bisa beribadah padamu. Ada gitu sebelum kejadian itu tuh. Maka Allah Ta'ala berkata sama Ayub, dikasih tahu, dikasih petunjuk. Ini aku kan menimpakan sesuatu padamu. Aku ambil semuanya. Udah tahu tuh, udah disiapin. Itu karakter Allah Ta'ala ya. Jadi buat orang beriman tuh nggak ada episode kehidupan yang tiba-tiba ya, dibikin meninggal atau apa. Selalu ada premonition. Ada kayaknya akan ada, suka disiapin sama Allah Ta'ala. Sebelum hujan itu turun. Itu sayangnya Allah ya sama orang beriman. Orang beriman. Kalau orang tidak beriman, tiba-tiba ditimpakan sebagai bagian dari pembersihan. Bisa begitu. Kan janji Allah pada orang beriman adalah tidak akan menimpakan sesuatu yang tidak sanggup kita pikul. Itu janji. Tapi kita masih iman. Ya. Kalau tidak beriman, bisa jadi ditimpakan sesuatu yang tidak bisa dipikul. Unbearable. Just because itu adalah harga yang harus dibayar untuk disucikan di sini. Tapi itu pun bagian dari kasih sayangnya daripada nanti di sana lebih susah kehidupannya. So, ketika Allah Ta'ala berkata pada Ayub alaihissalam, aku akan ambil semua. Siap-siap ya. Nabi Ayub mengatakan,
Ya Allah silakan. Ini Nabi ya, berserah diri. Bayangkan kalau Allah bilang, aku akan ambil anakmu, aku akan ambil pasanganmu, ibumu, bapakmu. Bayangkan, kita lah merasakan, kita kan punya rasa cinta ya. Coba hal-hal yang kita senengi gitu. Ku ambil rekeningmu ya, tabunganmu selama 15 tahun kerja, pensiunmu, ku ambil. Coba gimana rasanya? Hah? Yang udah kita gadang-gadang jauh-jauh gitu, skema pensiun, diambil dalam sekejap. Bisa, bisa. Maka hati-hati kalau ada makar Allah. Udah dikatakan begitu Ayub alaihissalam. Insan mulia berkata, Allah silahkan ambil. Tapi sisakan untukku dua hal saja. Ya, beliau masih memohon. Apa itu? Coba kira-kira kalau kita dikasih kata Allah ya, aku akan ambil semuanya. Hah? Terus kau boleh minta dua hal disisain, bakal milih apa? Kira-kira sama nggak sama Ayub? Kalau ya Allah itu apa deposito sisain ya buat buat bekalku meren gitu ya buat kita mah orang-orang masih matre gitu yang takut tuh masalah dunia dipertakuti. Itu kebanyakan orang karena em, masih bodoh dengan bagaimana pengaturan Allah memberi rezeki gitu ya. Kurang iman. Padahal tuh nomor satu yang ditentukan selama pada saat janin 120 hari. Ditentukan rezekinya gitu hadisnya jelas. Empat hal. Rezekinya, ajalnya, amalnya, kesedihan dan kebahagiaannya. Paham? Rezeki mana? Bahkan dikatakan orang tidak akan meninggal sebelum rezekinya duluan dikasih masalah rezeki. Jadi dua hal yang Ayub alaihissalam minta adalah, ya Allah, sisakan untukku hatiku agar aku senantiasa mengingatmu dan lisan. Jangan dihancurkan supaya aku masih bisa berzikir padamu. Jadi yang dia concern adalah gimana cara silakan ambil semua tapi aku pengen masih bisa zikir sama padamu. Wah. Jadi apapun boleh hilang, tapi asal aku masih bisa zikir kepadamu dengan hati dan lisanku. Begitu. And then yes, it happened. One by one, tragedi terjadi. Harta benda hilang. Anak-anaknya meninggal. Istrinya hampir pergi. Kulitnya dibikin katanya, wah penyakitnya sampai orang bisa mencium bau. Entah penyakit apa itu. Ya, sampai bau busuknya bisa tercium selama dari jauh. Sampai para muridnya berkata kepada sang nabi, wahai Ayub, barangkali engkau melakukan sebuah dosa sehingga Allah menghukum engkau seperti ini. Mereka tidak tahu ada sebuah skenario di balik itu tuh gara-gara dialog dengan iblis. Ya itu skema. Itu juga menunjukkan ya, sahabat-sahabat, orang luar tuh nggak pernah tahu tentang kelumit-kelumit hidup kita. Jadi nggak usah mikirin banyak. Dia akan ngomong, jangan-jangan kamu tuh dosa banyak ya. Itulah nggak pernah tahu mereka apa sebenarnya yang terjadi. Yang mereka ngomong, sayang banget ya kamu bercerai. Ya. Ngomong aja gitu. Standar orang. Jadi kalau kita dengerin kayak gitu-gitu, sakit hati. Nggak tahu mereka asal muasal gitu. Kita pun tidak tahu cerita mereka. Jadi nggak usah ngomong. Nggak usah menggibah. Kan kita suka lihat, artis apa itu yang kawin cerai. Nah, it life happens, sahabat-sahabat. Ya, life happens. Kita nggak pernah tahu latar belakang di balik itu struggle-nya seperti apa, gitu ya. Yang kita lihat, dia kok begitu? Atau kadang-kadang seseorang seolah-olah terjerumus dalam kasus korupsi. Terus kita nggak pernah tahu, nggak pernah kenal orang itu, langsung menghukumi, dasar dia memang pantas aja mobil, lalalala. Nggak tahu kasusnya kayak gimana, nggak tahu kalau dia tuh dijebak misalkan nggak, kan nggak tahu, dan kita ikut menghakimi. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati ada hadisnya. Kata Rasulullah SAW, kalau engkau melihat keburukan ya, mau itu orang berzina, you name it lah, orang kita nggak suka keburukan, terus kita ikut mencaci, kau tidak akan mati sebelum kau merasakan sendiri itu. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena kita udah menghukumi takdir Allah. Kita udah jadi judge bau gitu, menghukumi dia. Dia wah nggak bener lah.
Terus salah satu di dalam suluk adalah hindarkan ya penghukuman-penghukuman seperti itu. Jangan usah ngomong-ngomong ya hal-hal yang seperti itu. Nah, itu kan memang perlu 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 hati. Hati harus banyak istighfar, harus banyak takut pada Allah Ta'ala. Nah, jadi dalam kehidupan akan selalu ada cara untuk bikin kita sedih gitu. It's part of life. Memang desain dunia ini dibikin nggak betah karena ini alam fana. Semua ada masa akhirnya. Nah, dicintailah apapun, tapi ingat kau akan mati. Kau akan berpisah dengan sesuatu itu. Nah, maka bicara tentang kalimah, ya, poinnya hari ini adalah ikra kita baka kafa binafsika. Kalimah itu karena sesuatu yang harus tumbuh. Coba yuk baca kitab diri kita. Mulai itu. Karena bagian dari kebersyukuran. Baca kenapa ya aku dihadirkan dari orang tua seperti itu. Mungkin ada, bukan mungkin, di antara beberapa hal yang terjadi dari our struggle in life ya dalam kehidupan. Ada trauma tertentu, mungkin um, kesulitan dalam relationship, dalam berhubungan dengan anak dan lain sebagainya itu karena ada bentukan, ada wounded, luka-luka tertentu dengan interaksi sama orang tua yang belum diproses. Mungkin kita belum berdamai dengan itu. Mungkin kita masih marah kenapa ibuku melakukan ini dalam penggal waktu tertentu atau bapakku melakukan ini dan lain sebagainya. Maybe satu di antaranya. Tapi Iqra kita baca, kitab kita mesti dibaca. Itu perintah Allah. Pembacaan itu bagaimanapun juga mempersyaratkan akal. Bener nggak? Di balik perintah membaca, itu sebenarnya perintah untuk menumbuhkan akal. Karena kita nggak bisa suruh anak usia 9 bulan baca. Nina, baca. Belum nyampe akalnya. Yang ada bukunya dimakan. Bener nggak? Nah, beda. Jadi butuh akal. Nah, itu yang dalam terminologi Al-Quran, ya. Akal itu ada 7 tingkatan. At-Tirmizi, Imam Tirmizi yang mengatakan. Tingkatan paling bawah disebut akal hati ya, disebut akal dalam nih. Kalau jiwanya bangkit, akal yang pertama itu ada 7 lapis akal. Akal pertama disebut fuad. Kalimat jamaknya afidah. Nah, fuad ini yang bisa hidup itu di antara cara menghidupkan fuad adalah dengan membaca kisah-kisah Rasulullah, nabi-nabi zaman dulu, para sahabat itu menghidupkan tuh, inspiring jalan hidup karena mereka sudah jadi kalimah Allah ya. Kitab kehidupan mereka tuh kita bisa baca. Itu menghidupkan. Kita pun dalam skala kecil tuh kitab kehidupan sepenggal episode 1 bab dari nenek kita itu inspiring bisa jadi. Buat aku, mbahku tuh dari mama tuh inspiring. Ya, kitab dia bisa buat saya kalau misalkan sebutkan kalau misalkan figur orang yang sabar dan ramah buat saya nenek saya itu tidak pernah saya melihat dia murung wajahnya bermuram durja nggak pernah selalu saya ketemu dia tuh selalu happy selalu bukan berarti selalu happy ya cerah gitu loh mukanya selalu menyenangkan lihat mukanya dia tuh nggak tahu kenapa so my perception of my ya makanya saya sedih banget tuh beliau meninggal tuh saya umur 9 tahun. Cara beliau ngomong saya tuh kan ubannya udah banyak tuh zaman dulu tuh. Ini ayo sini ambil ubannya katanya. Satu uban dihargain 25 perak dong. Wah, aku semangat banget waktu itu dapat 500 perak tuh. Zaman dulu ya SD, bisa beli dulu bala-bala satu biji tuh 25 perak. Ingat nggak buat? Zaman dulu sekarang udah nggak ada bala-bala 25 perak. Wah, mbahku tuh dikumpulin itu. Aku selalu jadi uban tuh menjadi tambang emas buatku. Ya, itu cara beliau berinteraksi dengan cucunya gitu.
Tapi cara gitu, coba ketika kita Allah Maha Sabar, itu kita kan punya referensi orang-orang yang sabar. Cara kita menjangkau Allah Ta'ala ya. Karena kalau enggak kita mesti loncat dari mana mengetahui orang yang sabar. Nah itu diantara buah-buahan yang udah tumbuh. Jadi orang kalau udah tumbuh kesabarannya, berarti jiwanya, mbah saya itu istri kedua. Istri kedua, karena istri pertama kakek saya meninggal. Kakek saya duda, menikah dengan beliau bawa satu anak, laki-laki. Cara beliau memperlakukan anak tirinya sama, kasih sayang, tidak dibeda-bedakan. Yang bikin tersentuh ya, ketika kami menguburkan jasadnya, mbah saya itu, yang paling histeris nangis itu anak tirinya. Jadi kuburan, ya udah ditutup ya dengan tanah gitu, udah disebar bunga, kita udah mau pulang, dia masih gegabruk gitu di pusaranya, nangisnya sampai kayak begitu. Kita sampai jadi nangis semua, sampai nggak mau, it's hard to let go gitu. Coba bayangkan, itu sudah berbicara bagaimana mbah saya memperlakukan anak tirinya. Yang paling nangis justru, yang paling berat nangisan justru dia gitu. Eh, ada kisah lain misalkan dulu zaman zaman perang tahun 60-an kali ya. Semua tuh katanya beras apa di porsi. Orang ngantri untuk dapat beras. Kayak zaman Krismon pernah tuh ada ya. Eh, jadi dijatah, minyak dijatah. Susah lah rakyat pada saat itu. Padahal kakek saya itu anaknya 11 12 banyak. Dan beliau kerja serabutan. Di Malang itu beliau jago jago bikin buletin tuh baliho pakai cat. Kadang kalau ada duit besar dapatnya, tapi kalau sepi order nggak dapet. Suatu hari beliau pulang hanya dengan membawa pulang tidak membawa makanan. Terus nenek saya bilang ya kita punya telur sama terigu, eh, harus dibagi 2 butir telur dengan 12 plus 2 mulut. 12 anak plus ibu bapak. Gimana tuh? 2 biji telur untuk makan malam. Zaman itu nggak mengeluh, it's okay, kita bisa. Akhirnya apa, telurnya dikecok pakai campur sama terigu, bikinlah pancake besar gitu kan ya, campur air biar gede. Everybody can eat. Dan kakek saya itu tipe yang anak-anak dulu makan, dia bisa nahan nggak makan demi anak-anaknya yang makan duluan. Dan alhamdulillah nggak ada yang mati tuh anak-anaknya, nggak ada yang mati kelaparan gitu ya, atau apa, berkahnya di situ. Tapi itu salah satu, kan biasanya di rumah tangga itu yang bikin ribut masalah rezeki ya kan, masalah duit. Ada uang abang disayang, tak ada uang abang melayang. Jadi begitu. Klasik nih ibu-ibu, jangan gitu atuh ya. Itu jadi papa mana sih? Kemarin nggak bisa duit, cari duit. Masa begitu, matre banget sih gitu ya. Jadi kalau ada masalah, wah ini kita nggak bisa bayar rumah atau apa, jangan panik. Panik tuh jadi nggak bisa lihat pintu keluar. Kan indah. Kemudian, mari kita sholat sama-sama, yuk kita mohon sama Allah. Dari mana jalan keluarnya? Ada selalu. Beneran. Saya ini dalam proses bikin biografi seseorang ya. Beliau saya wawancara ini udah dua tahunan inilah. Ini living example. Orang yang banyak pertolongan Allah. Ya. Seorang bapak pada zaman tahun 90-an. Kerjanya itu, gajinya berarti 150.000 sebulan. Tahun 92. Saya SD itu tahun 85. Uang bekal saya itu 5.000 perak sehari. Saya ingat. Kali 6 kan 30.000 tuh. Kali 4 120. Jadi bekal saya itu hampir setara dengan gaji dia sebulan. Dengan satu anak. Gimana dia bisa menyewa rumah atau jangankan beli lah. Hah? Tapi sampai sekarang damai-damai itu ada aja rezekinya.
Yang saya mau share ini kisah, bukan kisah 1001 malam, sahabat-sahabat, orang yang masih ada, masih bisa bertestimoni. Ini saya share adalah bahwa Allah menjamin kalau masalah rezeki mah jangan takut. Kalau nggak panik, selalu ada jalan keluar. Jadi suatu saat anaknya ini beranjak deh besar masuk sekolah. SD itu mesti bayar ya seragam apalah. Waktu itu mesti bayar 300 ribu. Nggak punya uang. Lah mau gajinya segitu habis terus. 300 ribu. Dia nggak mau bikin istrinya panik. Dia berdoa sama Allah Ta'ala pagi hari. Besok mesti di store gitu ya. 300 ribu dari mana? Ya Allah, udahlah, tenang. Ya Allah. Doa sama Allah. Apa yang terjadi? Sekitar zuhur, pada zuhur. Dia ngetuk rumah, tek, tek, tek. Sahabatnya datang. Kang, katanya, ini saya barusan habis sholat zuhur, kayak dengar suara, suruh kirim akang sebesar 300 ribu. Exactly the same. Masya Allah. Dikirim orang, Allah bisikan, kirim sana 300 ribu. Orang ini kerja di bank, punya duit. Alhamdulillah soleh gitu ya. Dan itu banyak katanya kejadian kayak gitu-gitu tuh. Ada aja gitu. Sampai sekarang, Bu, Pak, rumahnya dua. Nggak perlu mikirin KPR. Mobil ada supirnya. Entah gimana, pokoknya didatangin aja. Hari kita tuh suka mikir-mikir, aduh, aku nanti gimana ya pensiun. Nah itu yang dalam kitab Al-Hikam. Kamu nggak usah ikut ngatur sama Rob. Itu Rob yang ngatur sebenarnya. Tugas kita tuh yang harus jadi pikiran kita tuh gimana cara saya beribadah dengan. Nah itu dong kualitasnya. Gimana cara saya membaca Quran. Nah itu. Kalau masalah rezeki ada yang ngatur. Kenapa jadi pusing-pusing? Bukan berarti tidak ikhtiar. Tapi kita tidak menggantungkan pada ikhtiar kita. Dan gak habis pikiran hati kita untuk mikirin itu. Sayang banget kapasitas hati kita itu untuk makrifat, bukan hitung duit. Rugi nanti begitu meninggal lah, mana makrifatnya. Nanti suatu saat nanti yang paling menyesal, aneh ya di dalam hadis itu dikatakan penghuni surga, udah ada di surga tuh, menyesal, minta dikirim lagi ke dunia. Kenapa? Aku kurang amal soleh. Jadi di sana itu bekal harus beramal soleh. Karena itu krusial untuk faham konsep apa itu amal soleh. Karena dia bukan sekedar amal baik. Amal soleh itu terkait dengan as-solihin, ya, kaum yang ada di ahlul nikmah. Itu amal-amal yang terhubung dengan Allah Ta'ala. Karena itu mempersyaratkan iman, cahaya di dalam hati untuk mengerjakan amal soleh. Nah, oke, kita kembali lagi ke konsep kalimah dan pohon. Ya, jadi kehidupan kita itu ya, sekuensnya dari tahun lahir sampai sekarang itu kalau kita lihat tuh ya Allah itu penuh dengan treatment ilahiyah untuk menumbuhkan benih itu. Oke, pohon tumbuh jadi benih tumbuh jadi pohon is one thing. Mempertahankan supaya akarnya tidak tercerabut, that's the other thing. Waduh, karena disebutkan dalam surat Ibrahim ya, lawan dari sajarah thayyibah, pohon yang baik, itu adalah pohon yang buruk, sajarah khabithah katanya. Apa itu sajarah khabithah? Karakternya dua, akarnya tercerabut, katanya gitu. Jadi udah tumbuh itu. Kita tahu tumbuh juga nggak mudah, udah tumbuh tapi tercerabut. Kenapa tercerabut? Nah, itu yang harus didalami. Kenapa? Kita jangan sampai tercerabut itu pohon itu. Karena tidak harus sabit. Akar tuh kalau cuma serabut di atas permukaan, ketiup angin, ket gitu ya. Makanya dikatakan angin itu menguatkan akar. Si pohon makin kena angin, si akar makin makin tertanam, menjalar ke dalam. Nah itu kokoh tuh. Jadi bumi kita itu harus dimanage dengan baik bagaimanapun juga. Memang tadi dikatakan nggak usah ikut ngatur-ngatur masalah rezeki, tapi manage pasti. Manajemen waktu, manajemen energi. Sebelah ada anakku.
Aku baru pulang. Ya, ya, ya. Ini mau main keluar kamar. I just did feel. Oke. Nah, jadi bagaimanapun juga dalam bersuluk ya kita nggak bisa mengawang-awang. Oh aku pengen ibadah sambil kerjaan tidak dibereskan. Itu berarti akarnya nggak nancep tuh. Kan suka orang yang tasawuf tuh meninggalkan dunia nggak begitu karena Sajarah Thayyibah bicara dunia harus dipegang. Tapi dipegang di tangan bukan di hati gitu. Jangan digenggam di hati itu yang bahaya. Jadi kan dunia kita pegang di tangan. Kita berkarya. Orang beriman itu cirinya produktif. Di kantor tuh produktif. Almarhum mursyid saya bilang kalau kamu digaji X rupiah, mestinya kualitas kerja kamu, bahkan kuantitasnya X plus. Hukum ekonomi mana yang mengatakan seperti itu? Hukum ekonomi kan mengeluarkan sesedikit mungkin and then gaining sebanyak-banyaknya, begitu kan? Kalau bisa kerja cuma sejam tapi gajinya sekualitas dengan kerja 8 jam. Fine, tapi yang dilihat adalah kontribusinya sebenarnya. Kenapa? Kamu digaji X rupiah kalau mau bersuluk ya. Karena kita ini punya punya hajat untuk menumbuhkan pohon diri buat jiwa kita. Kalau cuma buat raga mah gaji itu aja sih gitu-gitu aja. Ketika kita mengeluarkan lebih itu sisanya kan sedekah tuh. Itu jadi cahaya buat si jiwa. Cahaya itu seperti matahari yang diambil nanti oleh daun-daunan di dalam pohon, nanti diolah dalam proses fotosintesis menjadi buah. Dan tidak ada sahabat-sahabat pohon yang memakan buahnya sendiri. Buah itu dimakan oleh sekitar. Itu menjadi fungsinya rahmatan lil alamin. Ya, jadi orang beriman akan produktif. Dimanapun dia berada, he will be the light of that place. Orang akan merasakan kehadirannya tuh, aduh kalau kamu ada tuh aku senang. Karena kalau kamu kerja tuh keren banget, aku senang. Nggak hitungan semua. Kayak gitu orang beriman mah. Cek 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 cek. Oh, ya kerja cek 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 cek. Selesai. Itu itu akar kita tuh. Karena pekerja kan Allah yang ngasih. Benar nggak? Emang siapa yang ngasih? Allah yang ngasih. Nggak bisa kita mencampakkan begitu aja. Dulu pernah tuh ada bapak-bapak datang ya ke almarhum mursyid saya. Bapak, katanya, saya ingin berguru kepada Bapak. Saya ingin mengabdikan seluruh hidup saya sama Bapak. Boleh terima saya menjadi murid, Pak? Sebentar, anak ini sudah berkeluarga belum? Sudah, Pak. Anak ada? Sudah, Pak. Jadi punya anak istri? Sudah. Lah, kalau kamu di sini anak istrimu dikasih makan apa? Katanya gitu. Suruh pulang. Cara kamu mengabdi bukan begitu. Itu akar seharus pegang itu anak istri dan nafkahi. Nggak bisa lepas begitu aja. Jadi apapun yang Allah hadirkan ke dunia kita itu nggak bisa dineglect. Coba lihat ke sekitar kita. Oke, ada pasangan, ada anak, ada maybe pet ya kita punya binatang peliharaan itu mesti diurus tuh. Amanah. Ada pohon yang udah kering, lupa nggak disiram, udah berhari-hari. Amanah, hati-hati. Semua akan diminta pertanggungjawabannya. Coba lihat tuh di dalam kloset, nah, lemari. Baju-baju sering yang nggak kepake, mending donate daripada hisab. Bener nggak? Oh, ini udah dah, yang aku pakai aja. Daripada nanti dihisab, kenapa? Nyimpen-nyimpen terus, sementara ada yang dibutuhin, yang ngebutuhin. Nah, kan? Repot. Itu sepatu, kenapa masih ada 55? Hmm. Emang dipakai semuanya, misalkan. Ya, terserah lah kalau mau koleksi itu ya, tapi kita mesti paham, mesti sadar itu semua dihisab. Hah? Kita harus mensecure masa depan kita supaya hisab kita ringan. Makanya ada seorang sahabat ya, orang tuanya dulu kaya raya, dokter, punya rumah di villa di mana. Tapi jelang akhir kehidupannya, entah kenapa dibikin bangkrut, sahabat-sahabat. Tiba-tiba terkasus, hutang ini mungkin lewat anaknya, mungkin ditipu apa, pokoknya rumah hilang satu persatu apa. Dalam pandangan orang banyak ya, dunia ini, dunia, kasihan ya hidupnya menjelang tua, rumahnya kecil atau beda. Sepertinya sebuah kejatuhan. Tapi ini kesaksian anaknya. Dalam kesaksian anaknya yang sudah kasyaf gitu, itu adalah sebuah pembersihan. Bapak ibu saya berjalan ke alam lain ringan dari hisab.
Oh, hisab tuh mengerikan. Diaudit luar dalam satu persatu. Tanggal segini, nih kamu ngabisin 750.000. Buat apa? Ya, oh, gemetar ya. Terus kenapa mesti beli yang gitu? Kenapa ngebeli yang 25.000 aja? Wah, ayo. Mana ini lagi ya. em, Strength gitu yang nanya gitu ya malaikatnya misalkan. Wah, apa nggak keringetan kita? Tanggung jawab itu semua ditambah tanggung jawaban. Berat itu hari. Kita harus selamatkan dari sekarang. Makanya sedekah semua itu untuk menyelamatkan hari itu. Kita berlindung pada sedekah kita disebutkan hadis banyak bicara tentang yaumul hisab. Hari yang setiap kaki kita ini kalau kita punya rencana nih, oh ini vakansi nih minggu depan asik mau kemana kemana, belum tentu. Tapi bahwa kedua kaki kita akan menginjak hari yang berat berhadapan dengan Allah Ta'ala, semua ditanya. Yang ngomong tuh ya ini tangan, kulit berbicara. Kita nggak bisa ngeles. Wah, mengerikan. Jadi lihat di situ ada hadis-hadisnya tentang siapa yang diselamatkan di hari itu. Kejar itu selama kita masih di sini. Ya, so itu sebagai pembuka diskusi hari ini ya. Bagaimanapun kehidupan kita tuh ada orientasinya, sahabat-sahabat. Kita tuh nggak ngangkleng gini apa ya agendaku enggak, bukan begitu. Cara kita approach kehidupan. Aku mau apa ya, bukan begitu. Tanya Allah, ya Allah, apa yang Engkau ingin aku lakukan? Sudah ada agendanya. Kita nggak bikin agenda sendiri. Karena dia mah tahu desainnya begini-begini. This is what you have to do. Disitulah sirotol mustaqim kita, disitulah orbit kita, itu jalan kebahagiaan kita. Semakin kita menemukan siapa diri kita, semakin kita menjejak dengan kokoh dalam kehidupan, semakin kita nggak terombang-ambing apa kata orang. Kamu kok gini, kok gitu. Selalulah lidah tak bertulang. Orang tuh selalu akan ngomong, sahabat-sahabat. Tapi kalau kita yakin ini kehidupanku dan berbangga dengan ini, ya, karena siapa lagi yang bisa membanggakan kehidupan kita selain kita sendiri, benar nggak? Benar dong. Harus bangga ini kehidupanku. This is it. Aku bahagia dengan pasangan yang ini, dengan rumah yang ini, ya, dengan kulit yang ini, walaupun ada jerawat dikit nggak apa-apa, nggak apa. Eh, Hidungnya pesek dikit nggak apa-apa. Tapi aku senang gitu bisa bernafas gitu. So like you're happy with it, you content with it. That is makes you feel whole. Hanya dengan itu kita merasa penuh, nggak kurang. Nah, perasaan sengsara tuh ketika kita merasa kurang terus. Sebenarnya kita dalam keberlimpahan. Nah, itu ironi. Jangan sampai begitu. Oke, mari kita sambung dengan sesi diskusi dan sharing. Silahkan dari mungkin ada yang berpendapat tertentu atau punya pengalaman tertentu dari materi yang hari ini. Silahkan langsung di unmute ya, Pak Prasetyo, Bu Sri, Bu Nur, NL, Mbak Dina, Mbak Evi, Mbak Ati, silakan. Gimana nih materi hari ini? Apa yang kena bisa, waduh ini aku bener teh, yang ini nih, bagian ini, aku that hit me gitu. Yang mana tuh? Monggo. Ya, silakan Mbak Ati. Selama saya tinggal di Belanda, saya selalu resah masalah pensiun. Dulu Hmm. kalau waktu mami saya masih hidup, setiap kali saya telepon mami saya selalu nangis kalau saya seharusnya sebetulnya merasa nggak nyaman untuk berpikir tentang pensiun sampai saya nggak bisa tidur, nggak bisa makan karena sistem pensiun di Belanda kan lain sama di Indonesia. Jadi kalau saya nggak Hmm. punya pensiun tuh saya gimana gitu loh. Hmm. Jawaban mami saya waktu itu, matematikanya Allah itu lain sama matematika kita. Tetap ikhtiar, tetap berdoa, insya Allah semuanya akan baik. Ya. Tapi waktu itu saya nganggapnya, ya semua orang juga tahu gitu kan. Cuman saya nggak ngomong Hmm. gitu sama mami saya. Cuma dalam hati begitu. Ah. Sampai akhirnya saya kena macam-macam gelombang kehidupan. Akhirnya terpaksa harus pindah rumah. Lah kok saya jadi mikir loh, saya tinggal di Belanda belum lama kok saya bisa beli rumah ya gitu. Hmm. Semua orang tuh nggak percaya gitu kan. Temen kantor aja yang lahir di Belanda, gede di Belanda, tua di Belanda nggak bisa beli rumah gitu kan. Hmm. Tapi situasi memaksa waktu itu saya harus beli rumah karena saya nggak dapat kontrakan gitu loh. Hmm. Nah, berlalu sampai akhirnya sekarang saya 20 tahun di Belanda, situasi pensiun nggak berubah. Tapi rupanya Allah berkenan membuka hati saya untuk rewind.
Hmm. matematikanya Allah itu nggak sama dengan matematika manusia. Sekarang Ya. saya alhamdulillah tidur tenang, nggak pernah lagi Alhamdulillah. mikir pensiun. Oh. Anak-anak yang saya pikir, aduh, nah gimana saya nyekolahin anak, nggak pernah minta uang ke emaknya. Hmm. Hidup hidup tenang. Alhamdulillah saya sekarang tenang. Allah kasih kesempatan, kasih ruangan sedikit untuk ya bersedekah, infak gitu. Kalau saya Hmm. mikir waktu itu, nggak mungkin saya bisa ini semua. Jadi seperti tadi, Allah yang punya rencana, bukan kita yang punya Yes. rencana. Itu Ya. tadi nyentuh banget sampai air mata keluar. Ya Allah, Al-Fatihah untuk mami saya. Karena selalu Hmm. mengingatkan saya Afan. seperti itu. Ya, janda nggak punya suami, kerja sendiri, anak dua gitu kan. Gimana sih Hmm. gitu kan? Kalau dipikir Ya. secara manusiawi itu rasanya nggak mungkin. Apalagi kalau teman kantor yang tahu gaji saya berapa. Aku nggak paham Hmm. sama kamu tuh punya anak dua, bisa makan, padahal uang kamu segitu, padahal kamu harus bayar rumah setiap bulan segitu. Masya Ya, Allah. Wow. Wow. alhamdulillah. Jadi sekarang Si. saya juga kalau anak saya resah masalah keuangan, saya ngomong, lihat mami, buktinya kamu dulu makan apa? Tiap pagi kalau Hmm. mau pergi, oh ya Naomi punya kaleng nih, buka kalengan, oh ya ada. Nggak punya duit tanggal 2 itu sudah nol bang rekening karena harus bayar semua kan. Hmm. Tapi Hmm. alhamdulillah Allah kasih hadiah saya anak-anak yang solihah, maksudnya nggak pernah membebani Masya orang tua Allah. gitu kan. Tenang aja, Wow. tenang nih, gitu kan. Jadi itu rasa Masya syukur Allah. sama Allah itu diingatkan aja sama sama diri sendiri, sama anak, sama keluarga. Kalau kita bersyukur, insya Allah semuanya nikmat, semuanya akan lebih baik. Everything is gonna be alright. Ya, Lihat saya. kita, Masya Allah, kita dipertakuti oleh pikiran kita sendiri ya kan, seringkali. Ya Gimana, itu yang mau gimana. saya share. Alhamdulillah saya diingatkan lagi. Wow. Sedih Dulu, rasanya, saya bergetar rasanya. hmm, jadi mami itu dulu begitu, begitu bilangnya. Selalu begitu. Matematikanya manusia itu beda sama matematika Allah. Mami saya itu janda anak Benar. 9. Masya Allah. Jadi ya hidup selalu Wah. sendiri sampai dia pernah ngomong sama saya waktu saya udah dewasa. Mami pernah mikir dulu untuk jadi pelacur. Karena Mami udah nggak mampu Wow. rasanya. Wow. Waktu itu sampai ngomong begitu. Masa Mi? Hmm. Iya, tapi coba lihat. Saya kebetulan waktu itu dapat saya beasiswa dari pemerintah Jepang kan. Saya kuliah di Jepang. Hmm. Saya bawa Mami saya ke Jepang. Di dalam bus waktu kita di Tokyo itu dia nangis. Hmm. Saya bilang, kenapa Mami kok nangis? Ini Tokyo beneran yang kayak di TV itu ya? Iya Mi. Hmm. Alhamdulillah Mami ini janda miskin kok bisa di Tokyo ya. Kata. Saya masih ada foto-fotonya Hmm. kalau lihat itu saya masih nangis. Iya ini karena Masya Mami Allah. selalu bantu doa hati kan Mi. Iya Alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah. Terus akhirnya saya pindah ke Eropa. Saya bawa pula Mami saya ke sini. Saya bawa waktu itu dia udah susah jalan. Saya dorong pakai kursi roda. Ya Allah, Hmm. terus surga kasih Allah kasih surga ke kamu nak. Kamu susah-susah bawa-bawa Mami kemana-mana. Jadi saya bawa ke Paris, saya bawa ke Versailles, saya bawa ke Hmm. Brussels. Ya susah lah dorongnya karena kan Dan batu-batu nyenengin kan. orang tua, iya. Saya takut dia sakit gitu kan. Tapi enggak, Hmm. udah mati dorong aja nggak apa-apa. Allah kasih kamu surga nak, Allah kasih kamu surga nak itu yang saya. Amin. Jadi Wow. itu tadi bayangan saya bukan dari keluarga kaya, saya selalu susah makan. Tapi alhamdulillah saya merasa saya sering merasa kaya ya Allah. Terima kasih banyak sudah memberi Masya saya Allah. kekayaan. Yang paling utama itu dua anak yang sudah dewasa, Ya, nggak pernah repotin ya. orang tua. Sehat, Wow. alhamdulillah. It's very Alhamdulillah. inspiring. Alhamdulillah. Berarti dulu imam janda itu bapak kan meninggal. Meninggal. Jadi Hmm. sebetulnya kalau cerita sebetulnya itu ibu saya itu tidak beruntung dalam berumah tangga. Jadi Hmm. suami pertama kedua itu harus ditinggalkan karena mereka nyeleweng. Oh. Lalu kawin dengan bapak saya, suami ketiga itu punya anak tiga nih. Anak Hmm. tiga masih cuak-cuak, bapak saya mati umur 39 Hmm. tahun. Ibu saya lebih tua dari bapak Wow. saya. Jadi Ya. zaman segitu Indonesia saya nggak tahu sistemnya sekarang. Karena dia meninggal sebelum masa pensiun, maka pensiunnya waktu itu hanya 60%. Dapat jatah Hmm. beras polisi. Bapak saya dulu polisi. Dapat jatah beras, isinya batu-batu kerikil gitu. Jadi nggak bisa dimakan, susah. Jadi mesti diayak-ayak supaya kerikilnya jatuh. Karena memang pangkatnya rendah. Hmm.
Nah, Ya. tapi waktu bapak saya meninggal, saya seneng. Seberapa hari setelah bapak saya meninggal, saya ditanya sama tetangga, Ati, gimana rasanya nggak punya papa? Seneng, karena bapak Oh. saya setiap hari pukul mami saya di depan mata anak-anak. Oh my God. Jadi Ya, mami saya Masya tidak Allah. beruntung. Tapi pada saat sebelum meninggal, dia pesan Wow. sama kami anak-anaknya, jangan lupa sedekah, jangan lupa piara anak yatim. Kalian semua anak yatim. Kalian semua yang piara orang-orang yang soleh, solehah, yang ngasih kepada kita sampai mami bisa mampu membesarkan kalian seperti sekarang. Yaitu yang saya pegang insya Allah. Jadi ketidakberuntungan padahal mami saya itu orang pinter, dia bisa baca kitab kuning, tapi bapak saya minder Oh. dari mami saya, jadi cemburu kayaknya, marah. Jadi kalau marah sama mami saya tuh kursi melayang, apa aja melayang. Saya tahu, makanya saya sekarang sedikit banyak agak ya trauma Hmm. begitu. Jadi susah kalau tidur Hmm. malam karena takut kalau saya tidur pasti mami saya dipukul karena bapak saya cinta sama saya. Jadi kalau saya panggil papa, stop dia. Hmm. Jadi kalau saya ketiduran, saya nyesel. Harusnya aku nggak tidur tuh kan mami dipukulkan jam 12 malam, jam 1 Wow, malam, jam that's 2 malam ada that's aja. tough. Ya, ya. Menanggung Tapi beban alhamdulillah. harus responsible for that gitu Untuk seolah-olah. ya. Tapi ya Allah, Allah kasih saya kasih itulah ya. Papa saya pulang dari haji Januari tahun 75 waktu itu kalau nggak salah April, Agustus dia meninggal. Jadi setelah pulang haji itu dia meninggal ya Itu mudah-mudahan Allah ampuni bapak segala dosanya. biologis Mbak Ati atau Ya, Mbak Ati dari? ya, bapak saya sendiri. Oh my God, ya, Jadi dia pulang Masya haji Allah. waktu di Mekah itu saya sempat nemu suratnya, dia kirim surat ke mami saya, maafkan aku semua, salahku semua. Aku udah siap dipanggil Allah karena aku tahu kalau anak-anak sama kamu akan baik. Tapi Allah kasih waktu masih beberapa bulan, terus 18 Agustus 75 dia meninggal. Oh, senengnya saya. Senengnya setengah mati. Setelah Karena itu saya setiap hari berhenti. tegang di rumah itu, nggak Karena pernah tegang, aman. lapar, takut, takut, terus nggak nyaman, nggak tenang. Kalau mami saya masak untuk anak-anak harus diumpetin di bawah peti. Karena kalau dia tahu mami saya masak enak untuk anak, mami saya langsung dipukul. Hah? Karena Kenapa? miskin itu nggak perlu latihan. Kaya Hmm. itu nggak perlu latihan. Anak-anak harus diajarin miskin. Gitu. Tapi kalau mami saya prinsipnya enggak. Kita hidup untuk anak-anak. Jadi saya bisa minum susu itu setelah papa saya mati. Beli susu 250 mililiter itu dibagi sama anak kecil. Yang gede-gede kan sudah gede ya. Yang dari bapak Uh-huh. dulu. Jadi yang dari bapak yang ini bagi-bagi. Hmm. Aduh, makanya saya suka banget sama susu. Dapatnya Hmm. sedikit. Dulu Baunya, aduh itu mami. susuman ultra. Enggak, susu itu diantar harus pakai sepeda. Pakai Oh, botol ya, gitu. ya, ya, ya. Jadi kok ada tukang susu Dibagi-bagi. sore tuh nungguin. Udah ayo pulang minum susu gitu. Itu pun 2 hari sekali ya, nggak bisa Amazing, tiap hari. amazing. Hmm. Itu cintanya mami saya ke di situ. Tapi setelah mami saya meninggal, saya banyak dengar cerita tentang mami. Pada waktu dia mau meninggal beberapa hari, itu kebetulan saya bisa terbang ke Surabaya. Yang datang adalah Uh. saudara-saudara bekas suami yang Loh, datang wow, nengok wow, amazing. dari Ini Kalimantan, orang dari mana. orang baik ya, sampai saudara-saudara mantan suami yang tahu. Kata, Ya, jadi dia percaya sama Allah. Dia bilang, imani Allah, semuanya akan baik. Itu selalu nasihatnya mami. Selalu luar itu. biasa mami. Mudah-mudahan Allah ampuni Mami semua dosa. pergi berpulang kapan Mbak Ati? Tahun 2012 waktu itu saya ada di sini. Oh, Waktu itu maghrib saya dapat kabar anak-anak saya masih pergi, masih belum pulang sekolah. Terus udah gitu saya waktu itu Februari. Pas anak-anak saya pulang saya kasih tahu nenek meninggal. Mereka kayaknya nahan-nahan air mata gitu. Saya bilang kalian boleh nangis, kalian boleh nangis, boleh nangis. Mami ada di sini. Terus kita baca Yasin bertiga. Saya tahan kesedihan karena saya mau kuat sama anak-anak. Tapi itu yang bikin saya hancur. Setelah itu saya terus sakit-sakitan. Karena saya merasa hmm, kata orang Belanda nggak bisa verwerken. hmm, Jadi pas saya telepon ke Surabaya, waktu itu abang saya masih di rumah sakit, di sebelah mami saya belum dipindah. Saya bilang sama abang saya, ya gimana ya? Gimana apaan? Ya udah meninggal, mau diapain? Udah mati, udah diapain? Katanya gitu. Terus ya udah saya tutup aja telepon. Ada rasa iri karena semuanya ada sama-sama mami. Jadi kakak-kakak saya semua lengkap di sana di Surabaya. Saya hanya sendiri, nggak ada yang ngajak ngomong. Nggak ada yang hmm, nelpon gimana gitu kan, Ati gimana gitu, nggak ada sama sekali sampai berlalu, sampai semuanya berlalu, nggak ada yang nanya saya, hmm, nggak ada.
Jadi terus itu sampai sekarang saya masih ada rasa sedikit ya kadang-kadang sedih juga sih maksudnya. Ya Hmm, itu memang udah Allah yang atur lah ya. Makanya saya sekarang kalau ya, ada orang yang kehilangan atau saya apa gitu saya mesti saya datengin malam itu saya cuma walaupun saya hanya di sebelahnya aja nggak bisa ngomong ya saya cuma ngomong aja. Saya dengar aja ya saya nggak bisa ngomong apa-apa. Cuman gitu aja. Just to hmm, let you know I am here ya, gitu kan. ya, ya, Kayak ya, gitu ya. jadinya ya susah lah kalau orang merantau tuh kan begitu. Karena mami saya pernah nggak ikhlas kalau saya pindah ke sini. Jadi ya, Hmm, ya begitulah. luar biasa mami perjuangannya ya, membesarkan Ya, anak-anak. alhamdulillah semuanya punya rumah Jadi sendiri. Semuanya nggak ada yang tergantung sama mami. ya itu beliau sudah bisa Ya, legacy, legacy dari beliau itu kitabnya menginspirasi anak-anaknya gitu ya, cucu-cucunya. Dan sekarang karena Mbak Ati sharing ini menginspirasi kita semua. Dalam hadis dikatakan apabila yang meninggal itu dibincangkan tentang kebaikannya, itu membuat mereka tersenyum karena ada sesuatu yang dikirim ke alam sana. Jadi mami terima tuh ya, as we amin. speak now gitu, dia tahu tuh dikasih bocoran tuh anakmu lagi ngomongin tuh, yang bagus katanya. Dia tersenyum kan. Alhamdulillah. Kita doakan nama ibu siapa? Kita kirim Zainab Al-Fatihah. bin- Zainab binti Abu Bakar Haji. Bu, untuk Ibu Hajah Zainab binti Abu Bakar. Bibarakati Ya. umul kitab. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka Iya, na'budu wa karena iyyaka berdoa nasta'in. karena setahun. Ihdinas Ihdina siratal syiratal mustaqim. mustaqim. Syiratal Siratal ladzina ladzina an'amta an'amta alaihim alaihim. ghairil Ghairil maghdubi maghdubi alaihim alaihim. waladdallin. Amin. Amin, Terima amin, kasih. amin, amin. Semoga jadi cahaya di alam barzaknya, menjaga, Amin ya menjadi rabbal alamin. naungan, menjadi rahmatnya dalam perjalanan yang masih jauh gitu ya di alam barzah. Kesaksian ini yang kesaksian indah dari seorang anak ya, dari salah seorang anaknya yang merasa dilindungi gitu ya. Perjuangan Ibu Zainab menahan derita, semoga Allah ganjar dengan kesabaran yang beliau senantiasa tegakkan dalam kehidupan. Berkahnya ke anak cucu Amin. nih turun tuh ya, itu Amin. bukan dari Amin. mana-mana tuh, kenapa cucunya kok bisa aja bermacam-macam ya Bu. Berarti bener nggak anak zaman sekarang Ya, gitu loh. Hah, betul, ada aja, aduh betul. macam-macam lah, kalau nauzubillah ya, ada yang drugs lah, macam-macam lah kelakuan. Allah jaga, bisa jadi itu berkah dari neneknya. Amin. Ya, Iya, amin. Amin. bisa Amin. begitu memang. Jadi kalau Amin. kita berbuat baik nanti turun ke cucu tuh, gitu. Anak dari Amin. anak-anak kita gitu, bisa begitu. Jadi itu dalam ayat ada sampai dua generasi, jadi kakek gitu ya. Jadi ada pertalian antara kakek apa orang ya, grandfathers, grandparents sampai ke cucu. Aduh, terima kasih sudah berbagi, ini indah sekali Terima kasih ya. sama-sama. Itu kadang kita mesti ini ya, memang kalau hidup tuh, makanya kata Rasulullah SAW, lihat yang ke bawah ya, biar bersyukur. Itu kan kita suka merasa aku yang paling ini, enggak, suka ada aja yang penderitaannya tuh lebih berat dari kita. Kok mereka bisa gitu ya menjalani, kenapa kita nggak bisa gitu kan. Kadang kita merasa aduh aku sendiri, ibu 9 anak gitu, nggak kebayang itu gimana caranya ya. Ya, Mbak Ati juga dulu nggak kebayang tanggal 2 udah nol itu, untuk nyampe gajian berikutnya itu kan nggak kebayang itu gimana Ya, horornya, ya kan, kalau mau dihoror-hororin gitu. But ya. how did you do that? Nol sampai kajian berikutnya tanggal 20-an mungkin. Jadi, Waktu itu saya tanggal 25, sampai sekarang tiap tanggal 25 ya. Jadi uh, anak saya lah yang kerja, kan biasa di Belanda lah ya, kerja hmm, eh, part time gitu kan, overtime lah apalah gitu ya. Jadi hmm, dia hmm, kasih ke saya, kan kita punya pasar kalau Rebo itu kan murah uh, tuh. ya, Kadang-kadang kalau saya ke pasar akhir-akhir hari gitu, dikasih orang gitu, pernah dikasih orang sekereta penuh tomat. ya, ya, Tomat. ya, 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 Jadi itu ya. saya ambil, terus kadang-kadang sayur. Jadi ya kayak orang mungut gitu ya, tapi masih segar. Mereka kan daripada mereka buang kan. Ya Iya, itulah. benar. Jadi kalau beli daging seperempat, saya bikin 3 macam masakan gitu.
Jadi ya yang ini untuk ini, yang ininya untuk ini gitu kan. Terus saya Hmm. kebetulan seperti mami saya itu serba bisa. Dia bisa jahit, dia bisa bordo, dia bisa masak, dia bisa bikin kue. Nah itu saya ngikut gitu loh. Jadi saya makanan Hmm. bikin sendiri, roti bikin sendiri. Kalau pengen pizza ya bikin sendiri. Kalau misalnya pengen pastel Hmm. ya mami bikin sendiri. Aman, tidak ada babi. Jadinya kan kalau di sini kan mesti khawatir itu. Hmm. Jadi semuanya sendiri, bikin baju sendiri, semuanya sendiri supaya nggak beli. Beli bahannya di Wow. Kringloop di toko-toko Hmm. barang bekas tuh Hmm. 50 sen, Hmm. 60 Ya, sen. Itu ya, sampai di rumah ya. saya potong, jadilah rok mereka, jadilah celana mereka, jadi Wow, baju mereka gitu. amazing. Hmm. Jadi Hmm. semua saya bikin sendiri sampai sekarang saya jahit sendiri, apa sendiri, saya bikin jilbab juga sendiri. Hmm. Hmm. Gitu Hmm. ceritanya. Iya. Wow. Iya. Dan fine gitu ya. Asik kan? Asik-asik aja gitu ya. Bisa menikmati Iya. ya. Nah, itulah. Ya, Nah, betul. betul. Ya. Ya, itu betul memang. Itu harus janji Allah tuh. Allah akan menolong orang beriman. Ada ayatnya, Allah akan menolong orang beriman. Dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dunia akhirat, sahabat-sahabat. Dunia akhirat. Nggak ada orang aturan sodakoh jadi miskin dan kelaparan gitu mati. Nggak ada. Nggak ada. Nggak pernah ada ceritanya. Itu janji Allah. Maka almarhum mursyid saya bilang gini, Bapak nggak percaya katanya orang beriman sampai tidak bisa mengganti kain sarungnya. Kain sarung tuh maksudnya sehari-hari dipakai ibadah. Kalau basic-basic things tuh mesti ada rezekinya. Ya, apalagi buat ibadah, cuma beli mukena, beli sejadah baru yang itu udah kumel ya kan? Ada itu rezekinya somehow. Nah, hidup itu kadang-kadang rangkaian karena sebagaimana kita pernah bertestimoni dulu di surat Al-A'raf 172 kan tentang alastu birabbikum kemudian bala syahidna itu jadi syuhada. Syuhada itu witnessing. Orang jadi bersaksi. Yang bekerja siapa? Bukan dia. Dia itu bersaksi. Dia yang bekerja sama Rob. Dia bersaksi, dia oh yang ngasih rezeki. Iya memang kita yang ngejahit, tapi kain dari siapa, kemampuan dari siapa, bener nggak? Kalau diulik itu, sebenarnya kita nggak punya modal, semua diberi. Jadi pada intinya semua dari dia, dari Allah Ta'ala. Kemampuan, kesabaran, itu semua dari Allah Ta'ala. Nah, ini kayak kayak begini tuh harus jadi sebuah ayat. Ini kitab juga tuh dibaca tuh ya. Orang bisa kuat begitu. Jangan dipertakuti oleh kehidupan. Nggak boleh. Itu kita melanggar the very words of Allahu Akbar. Tiap sholat, Allahu Akbar. Katanya Allah Maha Besar. Tapi kok ketakutan itu yang menjadi besar bagi kita? Buktinya kita menjadi nggak bisa tidur karena ketakutan itu. Kalau kita bilang Allahu Akbar Maha Besar, Dia Maha Bisa. Harusnya kita katakan kepada ketakutan itu, aku punya Tuhan yang lebih besar dan Dia mampu. Gitu dong. Jadi kita berjalan tuh kokoh dengan penuh, pokoknya yakin Allah bantu. Dari mana? Nggak tahu, pokoknya gimana. Nanti suka ada last minute. Selalu begitu. Ketika Musa alaihissalam dan Yusa bin Nun, ya, ini episode keluar dari Mesir. Ini cerita ini kita sudah bahas di kajian seluk tahun lalu. Setahun penuh tuh kita bicara kisah Musa. In and out. Dari mulai bayi, segalanya. Itu kan Allah Ta'ala memberi petunjuk. Pergi tuan daerah ke daerah ke arah tertentu. Jalan. Baru tahu tuh, wah ke arah sini. Tapi ini laut nih. Terus Musa mulai jalan. Terus jalan. Semata kaki, selutut, sepaha. Lama-lama terus kan ke dalam lautan. Sedada Yusa nanti yang menjadi nabi penerus Yusa bin Nun atau dalam Alkitab dikatakan Joshua itu berkata sama Musa, ya Musa kita lanjut nih jalan gitu saking kan dia lihat di belakang umatnya ada yang bawa anak kecil, ada yang bawa sapi lah mungkin ya. Ini air udah sedada nih. Mau gimana berenang atau gimana gitu kan? Musa tidak tahu bahwa Allah Ta'ala akan membelah lautan. Nah, episode itu sahabat-sahabat kita akan selalu biasanya last minute jalan keluarnya dari mana nggak tahu gitu. Tapi lautan yang Allah belah, Allah yang membelahkan lautan buat Musa alaihissalam dan Bani Israel adalah Allah yang sama yang kita sujudi dan kita panggil setiap hari dalam Allahu Akbar. Ya, Tuhan cuma satu.
Sama itu dari dulu sampai sekarang sampai akhir nanti. Allah yang sama. Dia yang kuasa membukakan lautan. Masa nggak kuasa membukakan jalan kehidupan kita? Yakin. All we have to do is believe. Kuatkan keyakinan itu, nanti saksikan bahwa dia benar-benar bekerja. Nah, forum ini biasanya kita jadikan ajang untuk testimoni. Karena banyak berarti, ya biasanya di akhir ini banyak testimoni dulu nggak kebayang, tapi kok bisa. Ya, pernah ada tuh tahun berapa tuh testimoni seorang ibu, dua anak, ya, suaminya tiba-tiba berpaling ke cewek lain, Bu. Ya, bayangkan ibu ini sudah remuk hatinya ya, karena sudah mendedikasikan hidup buat dia ya, mengurus anaknya, tiba-tiba dia pergi sama orang lain. Pulanglah si ibu ini bawa dua anak dengan hati yang remuk ke kota tempat dia berasal. Nol, ya, udah lama nggak kerja, kebayang ya, urus anak kerjanya. Lama nggak kerja, nggak ada duit, nol katanya. Pernah Mbak katanya, aku tuh pagi tuh nggak punya makanan, beras tuh nggak ada. Sebenarnya ya Allah, ya. Tapi ada aja karena selalu kalau nggak saudaranya tiba-tiba ting tong kirim makanannya, aku punya makanan. Hidup tuh besar anaknya sampai kuliah, sampai bisa kerja, nggak ada yang mati kelaparan. Dari mana aja ada. Itu tadi Mbak Ati juga aneh ya, kok bisa gitu. Tapi ketika udah dijalanin tuh bisa aja gitu. Itu tadi hitungan Allah ya, matematikanya nggak sama-sama kita. Menurut kita kayaknya nggak cukup nih. Itu kok bisa aja ya? Nah, aneh. Emang itu matematikanya Allah nggak sama-sama manusia. So, udahlah. Makanya dalam Al-Baqarah itu kan kelanjutannya gini. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa itu orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka tuh beriman sama yang gaib. Gaib tuh unseen. You don't have visibility. Nggak tahu dari mana duitnya. Apa-apa, jalan aja. Seperti Musa beriman pada yang nggak tahu pertolongan datang dari mana. Tahu-tahu laut dibelah. Mesti gitu orang beriman. Itu takut, Tendi. Kalau ditanya gimana tuh cara anaknya sekarang serba mahal, nggak tahu. Itu kan anak-anak Allah juga. Biarkan Allah. Harus secerdas kakeknya Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib. Ketika orang cemas ya, Abraha kan mau menyerang Mekah tuh. Mau dihancurin tuh Ka'bah. Pakai pasukan gajah. Nah, Nasrullah lahir di tahun gajah kan. Udah genting itu tuh kayak mungkin diinvasi sama Rusia gitu dengan persenjataan banyak kalau zaman sekarang tuh. Wah, orang-orang udah mulai mau evakuasi, mau apa. Malah kok Abdul Muthalib tenang-tenang malah ngurusin domba-domba. Ini kan kita harus bikin pertahanan Ka'bah gitu. Yang lain pada gitu. Tenang saja. Tugas saya ini domba-domba ini siapa yang ngurusin kalau bukan saya? Ka'bah itu yang punya Allah. Dia yang akan jaga. Itu imannya cerdas kayak gitu ya. Sahabat-sahabat, anak-anak kita bukan milik kita. Memang mereka terlahir lewat kita. Tapi Allah lebih sayang kepada mereka. Bahkan dibanding emaknya sendiri. So don't worry. Sampai ada ayat dalam Al-Quran. Jangan seorang ibu dibuat sulit oleh anaknya. Jangan seorang ayah dibuat sulit oleh anaknya. Ibu duluan yang disebut tuh. Because we tend to care. Oh, no, namanya juga di rahim 9 bulan ya disusuin. Gimana enggak hati kita. Tapi kadang sumber penderitaan kita bisa datang dari anak-anak karena kita terlalu melekat. We have so much expectation. Suka terjerumus dalam mengatur-ngatur. Kamu kayak gini, bikin mama sakit hati lah. They're not ours. They have their own life. Mereka diciptakan untuk generasi yang berbeda dengan kita, zaman yang berbeda dengan kita. Allah yang maha tahu. Allah yang maha tahu tempat kerja yang terbaik, jodoh terbaik mereka. Ya, di situ kita berserah diri dan kita berdamai tadi ya dengan apapun yang ada. Alhamdulillah. Ada yang kirim message nih kalau orang tua ingin jadi anaknya jadi PNS gitu. Karena kan waham masyarakat tuh PNS tuh wah menjamin berpensiun itu hati-hati bisa jadi tauhid, bisa jadi ilah lain. Bagaimana menyikapinya? Ya kita harus yakin bahwa yang menjamin itu bukan pensiun,
Pensiun bisa hilang loh, jangan jangan salah. Mau Belanda yang katanya salah satu terbaik pensiunnya buat makar Allah ya, tiba-tiba ada krisis. Kita nggak pernah tahu. Jangan bersandar sama kayak gitu-gituan. Kita kerja iya, tapi kita nggak menggantungkan diri. Itu Allah, Allah. Entah gimana caranya lah, gitu. Kadang kita terpleset. Bukan nggak boleh punya asuransi atau apa, tapi hati jangan terpleset ngandelin itu. Nah, itu yang berat. Itu mesti banyak istighfar terus. Karena kita cenderung mengandalkan sesuatu selain Allah gara-gara itu. Gitu ya. Jadi makanya ujian kehidupan itu penting untuk menunjukkan derajat kemelekatan kita tuh sejauh apa sih gitu. Karena kita merasa la ilaha illallah gitu ya, merasa sholat ini begitu di shaking gitu ya dengan ketakutan kehilangan itu kata ayat Quran tuh kelihatan. Oh, yang menjadi ilah tuh dia gitu ya. Tuhan-Tuhan selain Tuhan besar gitu ya. Ada Tuhan dengan T kecil. Ilah-ilah itu berhala itu harus hilang. Memang kita nggak nyembah-nyembah secara fisik, tapi keberadaannya bikin kita tenang, tidak adanya bikin kita gelisah. Itulah Tuhan. Sekarang kaitkan itu bila mengikuti dua ya indikator itu, jangan-jangan tuh jadi Tuhan kita. Kita mesti istighfar banyak-banyak, mesti disapih, bikin jarak, nggak boleh terlalu melekat, bahaya, nggak sehat buat jiwa. Karena hati kita itu dicipta hanya untuk Allah. Itu namanya baitullah. Baitullah ya, makanya disebut Baitullah ya untuk Allah, untuk tajalli Allah. Seperti halnya ketika Rasulullah datang pertama kali Ka'bah Futuh Makkah nggak boleh ada patung-patung di situ. Ya, hati illa bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir pada Allah hati menjadi tenang, bukan zikir kepada makhluk. Zikirnya sama Allah, ingat Allah, pergantungan sama Allah gitu ya. Dan makhluk akan ternaungi. Kalau kita cinta Allah, pasti nuansa kecintaan kita akan terpancar dalam cinta kepada semesta dan makhluknya. Pokoknya hidup tuh indah, nikmati setiap episodenya, ya. Nggak usah dipertakuti oleh pikiran-pikiran gak jelas, gitu. Makanya ada buku bagus tuh, namanya Why Zebra Don't Get Ulcer, yang bikin dokter. Kenapa kalau zebra, binatang kuda ya, zebra, nggak pernah dapat ulcer, gitu ya, ya mah gitu ya. Jadi kalau binatang itu sama, mereka juga punya stres. Stres itu penting ya, jangan salah. Kalau kita kan suka konotasi stres, stres itu penting. Seekor zebra, kalau lihat dari jauh, udah lihat penampakan singa, itu tiba-tiba jantungnya berdegup, ya, stresnya muncul. Kenapa? Harus lari kenceng, kalau nggak dimakan. Tapi begitu si singanya udah nggak ada, stresnya hilang. Manusia nggak begitu, kata si dokter penulis. Bahkan singanya belum ada, udah dalam pikirannya sudah, jangan-jangan. Nah itu tuh pikiran kita ya. Aku jangan-jangan dia nyeleweng nih. Padahal kenyataannya nggak begitu. Pikiran kita bikin skenario worst case. The thing is, our cell, our body, dia nggak bisa bedain ini beneran atau enggak. Tapi dia deg-degan, bener nggak? Dia cuma deg-degan, dengan mikirin aja udah deg-degan. Karena dia nggak bisa membedakan the threat is real or not. Kita bikin skenario itu di pikiran kita, hati-hati ya, that's the power of mind. Kalau kita nggak pintar memanage, itu memakan jadi bumerang buat kita sendiri. Kita yang bikin badan kita hancur dengan pikiran yang nggak produktif, nggak mikirin hal yang produktif. Ketakutan-ketakutan dibikin, dielaborasi, bahkan dibikin drama gitu ya. Wah kalau gini, si sel ya jantung ngebaca tuh, hormon stres naik, tiba-tiba wah, and then hipertensi lah, sakit inilah, wah kemana-mana. Chronic stress is deadly. Itu namanya chronic stress karena dia terus-terus mikir begitu. Kalau zebra kan paling stresnya sekian menit, lion yang nggak ada, udah back to normal. Lah itu pikiran yang menggila itu ya, berliar, berpikir liar, itu bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, apa nggak rusak kita. Nah, jadi bagian dari bersuluk, bertobat yang benar, mikir produktif aja lah. Kalau jangan mikir-mikir skenario yang nggak jelas. Mendingan dipikir ya Allah bagaimana ke Allah lagi. Bagaimana aku bisa bersabar. Nah kayak gitu-gitu. Nggak usah mikir worst case scenario jadi drama queen. Nggak ada gunanya ya. Jadi waktu kita, emosi kita, nggak jelas.
Nah, ingat semua akan dihisab. Ya, sudah semoga kita jadi manusia yang lebih bahagia gitu, lebih menjejak di bumi kita supaya akarnya lebih kuat. Kita belajar dari kisah Adam alaihissalam. Bagaimanapun pohon ini harus tumbuh demi jiwa kita. Telan semua rasa sakit. Bagian dari jiwa mulai dewasa adalah he's be able to sit with pain. Dia udah mulai bahwa rasa sakit itu bagian dari pertumbuhan. Seperti growing pain ya, nggak ada yang nggak sakit. Dan udah bisa berdamai dengan itu. Telan dukamu. Itulah caranya. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Semoga bermanfaat ya bincang-bincang kita hari ini tentang sekali lagi ini baru kalimah tuh berkali-kali kemana-mana ya luar biasa satu kata di dalam Al-Quran. Semoga menguatkan sahabat-sahabat dalam mengarungi takdir kehidupan ya semuanya mensucikan. Nggak ada yang sia-sia. Be happy dan semoga minggu depan masih ada usia kita bisa bertemu lagi untuk ngaji bersama di kajian suluk online. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, selamat berlanjutkan kehidupan sahabat-sahabat. Sampai ketemu ya. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, terima wabarakatuh. kasih. Baik. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Oh, warahmatullahi mari, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih. wabarakatuh.